Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Arif Fajranto Zuhdi, Yusuf Roshid, Afzal Sanian Nafi, Salman Firdaus, dan Andi Muhammad Aditya. Kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Bagian A, terbentuknya VOC. Awal terbentuknya VOC dimulai dari datangnya orang Eropa melalui jalur laut Vasco da Gama di tahun 1497 hingga 1908 yang berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan, Cape of Good Hope, di ujung selatan Afrika yang membuatnya tidak ada persaingan dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk mendapatkan jalan ke Asia Timur, yang pada awalnya ditempuh di jalur darat yang sangat berbahaya. Tujuan awal bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk ke Nusantara, adalah untuk perdagangan seperti halnya dengan bangsa Belanda. Misi dagang tersebut dilanjutkan dengan politik permukiman atau kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Kurakau, tujuan Belanda sejak awal adalah kolonisasi atau permukiman. Dari perdagangan menuju ke kolonialisasi bangsa Indonesia, Hindia Belanda yang berawal dari tanggal 20 Maret 1602, pedagang mendirikan VOC atau kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perkumpulan Dagang India Timur. Pada saat itulah terjadi persaingan kuat antara negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan kekuasaan perdagangan di Asia Timur. Mengenai masalah ini, VOC diberi kewenangan kepada Belanda dalam menghadapi masalah tersebut oleh Staten General di Belanda, di mana wewenang untuk memiliki tentang atas biaya sendiri dan membuat perjanjian kenegaraan serta menyatakan perang kepada suatu negara. Wewenang tersebut membuat VOC dapat bertindak seperti suatu negara. VOC kemudian mendirikan markas di Batavia atau Jakarta, di Pulau Jawa, dan pos kolonial di Maluku, yang dimana itu adalah kepulauan rempah-rempah yang termasuk juga dalam kepulauan Banda, di mana di sanalah VOC memonopoli pala dan fuli yang dipertahankan dengan metode kekerasan terhadap populasi lokal, pemerasan, dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang lebih tentram terletak di Deshima, pulau buatan lepas pantai di Nagasaki, tempat orang Eropa berdagang dengan Jepang. Pada tahun 1603, VOC mendapatkan izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan di tahun 1610, Peter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama selama 4 tahun, tetapi ia memilih Jayakarta sebagai tempat administrasi VOC, sedangkan Frederick D. Houtman sebagai Gubernur VOC di Ambon dengan jabatan mulai dari 1605 hingga 1611, dan setelah itu ia pun menjadi gubernur di Maluku dengan tahun jabatan dimulai dari 1621 hingga 1623. Bagian B, yaitu masa kejayaan VOC, akan dibacakan oleh teman saya, Salman Firdaus. B. Masa kejayaan VOC serta keserakahan VOC. Tak membutuhkan waktu lama, pada abad ke-17 dan ke-18, VOC mampu menyaingi pedagang Portugis dan Inggris dan menekan mereka yang telah mencapai Nusantara terlebih dahulu. Dan dengan kesuksesan tersebut, pemerintah Belanda mampu memberikan VOC hak istimewa yang dikenal dengan hak otori, yang memberikan kewenangan untuk pertama melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di sepanjang Tanjung Harapan sampai Selat Magelang termasuk Nusantara.
Yang kedua, merekrut anggota atas dasar sumpah setia. Yang ketiga, membentuk angkatan perang dan melakukan perang. Yang keempat, membangun benteng dan melakukan perjanjian di seluruh Asia. Yang kelima, mencetak mata uang sendiri. Selanjutnya tahun 1610 Belanda menempatkan seorang gubernur di Jayakarta mengurusi perdagangan di Nusantara, yaitu Peter Both. Mulai dari 1602 sampai 1614, dan juga menempatkan seorang gubernur di Ambon, Frederick dan de Houtman, mulai dari 1605 sampai 1611. Dan dengan meluasnya kekuasaan VOC, mereka tidak hanya menguasai monopoli perdagangan, mereka juga mulai memasuki politik kerajaan setempat. Guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, serakahan VOC mulai terlihat pada masa pemerintah Jepkon. Ia merebut kembali Jayakarta, kemudian membakar Jayakarta dan membangun kembali Jayakarta dengan desain bangunan bergaya Belanda dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Selain itu juga Jepkon juga menjadi peletak dasar penjajahan di Nusantara dengan memaksakan monopoli dagang kepada setiap wilayah di Nusantara. Selain itu juga terdapat beberapa keserakahan dari VOC. Yang pertama, membangun pusat dagang di seluruh Nusantara. Yang kedua, menguasai seluruh pelabuhan di Nusantara. Yang ketiga, melaksanakan hak otoris secara penuh. Yang keempat, melakukan pelayaran hongi. Yang kelima, melakukan politik adu domba. Yang keenam, melakukan sistem wajib serah. Yang ketujuh, melakukan intervensi terhadap berbagai kerajaan. Yang terakhir, melakukan pembunuhan terhadap penduduk pribumi Tionghoa maupun orang asing. Hal-hal itu yang menunjukkan kekejaman serta keserakahan Belanda dalam melakukan penjajahannya, dan sudah menjadi tradisi Belanda dalam melakukan penjajahannya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Runtuhan VOC dimulai ketika para petinggi tidak lagi mementingkan pembagian saham dan hanya memperkaya diri sendirinya. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18 ketika korupsi mulai terlibat di mana-mana dan membuat utang kongsi dagang menumpuk. Kemudian, hal ini dimanfaatkan oleh Perancis dengan menyerang wilayah Belanda di Nusantara. Selain itu, biaya untuk berperang melawan rakyat terus meningkat, dan pada akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan semua aset serta utang piutang VOC akan ditanggung negara.